terakhir itu ada yang terbanyak ada 15 orang dari UK masuk ke Brunei dan sekumpulan orang masuk dari Brunei dan 15-nya terkena positif setelah di swab. Dan itu nggak langsung, jadi setelah mereka berapa hari di karantin di Brunei baru ketahuan. Ada juga satu orang Indonesia yang datang ke Brunei setelah sekian lama baru terdampak, dan mereka semua masih dalam karantina, jadi belum bercampur atau berbaur dengan masyarakat. Kambing sama sekali nggak ada. Kemarin Kedutaan Besar Republik Indonesia bekerjasama dengan koperasi yang ada di Jawa Timur mengekspor kambing. Insya Allah targetnya sekitar 2.000 kambing, yang bukan kambing, domba. 2.000 domba akan berada di Brunei dari Surabaya. Gini mantep nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Droni in Brunei. Just sedikit update. Sepertinya kondisi COVID-19 di negara-negara tetangga tidak semakin baik. Jadi starting kemarin starting tanggal 14 Januari kawasan perbatasan kembali diperketat. Jadi traffic antar perbatasan, terutama yang melalui darat dan laut, itu semakin diperketat, dibatasi. Kalau yang udara kan memang sudah terbatas. Jadi kalau yang perjalanan darat dulunya masih bisa untuk beberapa orang-orang yang memang mendapatkan izin untuk komuter ataupun transporter ataupun orang-orang yang mau ngambil barang kayak forwarder apa segala macam, itu diizinkan. Tapi sekarang selama 2 minggu, terutama untuk yang personal forwarder itu di stop dulu. Jadi selama 2 minggu tidak boleh mengambil barang-barang. Lalu untuk komuter, karena ada beberapa pekerja-pekerja di Brunei yang kebetulan rumahnya hanya di sebelah perbatasan, mereka setiap hari commute ke Brunei, dan itu disarankan antara mereka tetap stay di Brunei selama 2 minggu ataupun mereka minta cuti 2 minggu dari perusahaannya gitu. Jadi nggak boleh commute. Untuk forwarder, transporter yang essentials itu mereka harus tes lebih sering dari yang sebelumnya 2 minggu sekali menjadi seminggu sekali. Mereka harus melakukan swab test gitu. Ini dikarenakan negara tetangganya Brunei, yaitu Malaysia, memperketat PSBB-nya gitu. Jadi PSBB di Malaysia diperketat, dan juga di Malaysia menerapkan kondisi darurat. Jadi itu yang membuat pemerintah Brunei mengambil keputusan seperti itu. Kondisi di Brunei sendiri sebetulnya cukup aman. Tidak ada lagi case di dalam negeri setelah last case itu 200 hari yang lalu kalau nggak salah ya, 200 lebih yang lalu lah gitu. Tapi it's been a while di Brunei nggak ada internal cases. Yang ada justru lebih banyak imported cases, karena masih ada beberapa orang-orang yang masuk, terutama yang melalui udara, itu yang terdeteksi. Terakhir itu ada yang terbanyak ada 15 orang dari UK masuk ke Brunei, dan sekumpulan orang masuk dari Brunei dan 15-nya terkena positif setelah di swab. Dan itu nggak langsung, jadi setelah mereka berapa hari di karantin di Brunei baru ketahuan. Ada juga satu orang Indonesia
yang datang ke Brunei setelah sekian lama baru terdampak, dan mereka semua masih dalam karantina, jadi belum bercampur atau berbaur dengan masyarakat. Itu kenapa dibilang imported cases. Untuk vaksin sendiri di Brunei belum memulai vaksin. Brunei kayaknya masih menunggu dan menimbang mana vaksin-vaksin yang bagus untuk dimasukkan ke dalam negara Bandar Darussalam, dan Brunei mentargetkan kurang lebih 70% penduduknya bisa divaksin nantinya. Diperkirakan mungkin sekitar kuartal kedua di tahun ini sudah mulai ada vaksin di Brunei. Kuartal kedua, that's mean sekitar April ke atas itu sudah ada vaksin yang bisa digunakan di Brunei. Ya, kita harap kondisi apa yang ada di Brunei sekarang bisa tetap seperti ini, maksudnya tetap terjaga, nggak ada kasus-kasus lokal. Untuk yang imported masih tetap bisa bisa difilter, bisa disaring. Bukan berarti orang luar nggak boleh masuk ke Brunei, tapi kalau memang yang nggak perlu-perlu banget, jadi nggak usah ke Brunei. Untuk pekerja juga kayaknya kalau memang nggak esensial banget, belum bisa datang ke Brunei. Dan juga sebaliknya nggak boleh keluar Brunei kalau memang itu nggak esensial. Jadi sepertinya kita masih akan tetap berada di negara Brunei Darussalam sampai batas waktu yang tidak ditentukan entah kapan. Nggak boleh kemana-mana. Liburan juga tetap liburan di dalam negeri, which is itu bagus juga karena pendapatan domestik menjadi meningkat terlepas dari kurangnya bahan baku atau kurangnya barang, yang karena kebanyakan yang barang-barang yang ada di Brunei adalah barang-barang import baik dari Malaysia ataupun dari negara-negara lain. Itu pasokan barang agak berkurang, agak susah tentunya dengan kondisi seperti ini, tapi kita berharap produk-produk lokal bisa naik dan bisa menggantikan produk-produk import. Oh iya, satu lagi, kambing dan ayam jadi berkurang di Brunei. Kambing sama sekali nggak ada. Kemarin Kedutaan Besar Republik Indonesia bekerjasama dengan koperasi yang ada di Jawa Timur mengekspor kambing. Insya Allah targetnya sekitar 2.000 kambing, bukan kambing, domba. 2.000 domba akan berada di Brunei dari Surabaya. Kalau untuk daging, Brunei memang punya peternakan sendiri di Australia, jadi nggak ada masalah. Dan yang sedikit krusial sebetulnya ayam. Jadi produksi ayam di Brunei berkurang karena resourcesnya. Kalau ayam itu di sini semua sebagai pembiakan, jadi pembesaran aja. DOC-nya sendiri masih dari negara-negara tetangga, dan DOC-nya ini yang menjadi masalah karena tidak dapat masuk ke Brunei, dan itu mengakibatkan produksi ayam yang untuk bisa dimakan itu sangat berkurang. Bahkan harganya naik sampai 2 kali lipat, dan itu menjadi perhatian pemerintah Brunei karena ya Brunei banyak makan ayam meskipun negara pesisir, tapi makanan utamanya bisa dibilang ayam, bukan seafood. Gitu. Oke, itu aja update singkat untuk minggu ini. Semoga semua tetap sehat, tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa kurang satu apapun, dan kita semua bisa selamat melalui COVID-19. Ada dua berita duka ya, dan dua-duanya merupakan ulama-ulama yang cukup terkenal dan baik. Berita duka dari Syekh Ali Jaber dan juga Al-Habib Ali Tebet. Dua-duanya meninggal pada minggu yang sama. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Baik, itu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.